Halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran online kita tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua. Coba simak betul-betul video dari saya ini dan jangan lupa untuk dicatat materi-materi yang penting. Coba amatilah gambar ilustrasi berikut. Nah, siapa di antara kalian yang suka bermain sepak bola? Tentunya banyak yang suka menonton atau melaksanakan permainan ini. Di dalam gambar tersebut, ada dua orang anak laki-laki yang sedang bermain sepak bola. Nah, kegiatan yang nampak pada gambar adalah kegiatan anak yang sedang bermain sepak bola. Betul sekali. Kegiatan tersebut termasuk permainan yang menggunakan alat gerak pada manusia, yaitu alat gerak bawah tulang kaki. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut tentunya lapangan, agar bisa bermain dengan leluasa dan tidak membahayakan orang lain. Yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut adalah melaksanakan pemanasan agar otot kita tidak terseleo. Teman-teman, tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki manusia. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Alat-alat gerak pada manusia dan hewan ada dua macamnya, yaitu alat gerak pasif, tulang, dan alat gerak aktif, yaitu otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem disebut sistem gerak. Nah, jadi saya ulangi lagi, yang dimaksud dengan sistem gerak adalah kedua alat gerak yang bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Perhatikan itu ya. Nah, saat kita bergerak, manusia menggunakan tulang. Tentunya tulang ini adalah alat gerak pasif. Apa saja macam tulang manusia? Yang pertama, ada tulang tengkorak. Fungsinya untuk melindungi otak tentunya. Ada tulang rahang bawah yang untuk mengunyah. Tulang leher, tulang selangka yang di bagian bahu ini, tulang belikat yang bisa menggerakkan tangan kita untuk berputar, tulang dada untuk melindungi paru-paru, jantung. Nah, ini kita menggunakan tulang dada. Tulang belakang ini yang di bagian punggung, coba silahkan diraba. Jadi bagian punggung itu namanya tulang belakang. Ada juga tulang panggul, tulang pengumpil. Nah, ini bagian lengan kita, ada tulang pengumpil. Ada juga tulang hasta. Nah, yang saya lingkari ini semua adalah tulang telapak tangan. Sementara yang di ujung yang bisa tertekuk ini adalah tulang jari. Jari kita ada 10 ya untuk jari tangan. Kemudian ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, jangan sampai tertukar, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Tulang-tulang inilah yang menopang tubuh kita sehingga
kita bisa bergerak dengan leluasa dan juga berdiri dengan sempurna. Teman-teman, secara umum, tulang manusia berfungsi untuk sebagai alat gerak pasif, tempat melekatnya otot, pemberi bentuk bagi tubuh, pelindung organ dalam tubuh yang lunak. Seperti tadi saya ucapkan, saya ulangi lagi, contohnya tengkorak untuk melindungi otak, tulang dada melindungi jantung dan paru-paru. Yang kelima, fungsinya memberi kekuatan dan menyokong tegaknya tubuh, serta yang terakhir, tempat pembentukan sel-sel darah. Inilah fungsi umum dari tulang manusia. Apakah tulang hewan juga berfungsi seperti ini? Ya, tentu saja. Cuma untuk tegak dan menyokong tubuhnya itu yang agak berbeda dengan manusia, karena disesuaikan oleh bentuk tulang mereka. Coba perhatikan tulang anggota gerak atas. Jadi tulang anggota gerak manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu tulang anggota gerak atas dan juga tulang anggota gerak bawah. Nah, tulang lengan atas berfungsi untuk menggerakkan badan atas manusia, untuk mengangkat, menjinjing. Nah, ini kita butuh tulang lengan atas. Tulang pengumpil itu berfungsi sebagai penyambung bagian siku dan bagian tangan sisi ibu jari. Nah, ini bagian tulang pengumpil. Sedangkan tulang pergelangan tangan itu menghubungkan tulang jari dengan tulang telapak tangan. Jadi terhubung di situ. Tulang jari tangan adalah membentuk struktur jemari manusia dan gunanya juga untuk memegang barang. Tulang hasta sebelah tulang pengumpil membentuk lengan bawah manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Ini fungsi dari tulang hasta. Sedangkan telapak tangan memberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Teman-teman, jangan lupa untuk dicatat ya pengertian-pengertian ini, sehingga nanti pada saat ada tes atau kalian akan menghadapi ujian, kalian bisa tentunya. Tapi kalaupun kalian mau membuka lagi untuk video ini, maka silahkan. Jika tadi ada tulang anggota gerak bagian atas, ini akan saya jelaskan tulang anggota gerak bagian bawah. Di sini ada tulang paha. Fungsinya tulang paha adalah untuk menopang tubuh sehingga kita berdiri dengan tegak. Tulang tempurung lutut, fungsinya untuk melindungi sendi lutut. Tulang betis menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot kaki bagian bawah. Itu fungsi dari tulang betis. Sedangkan tulang kering itu fungsinya menahan benturan di kaki dan penggerak kaki. Nah, jadi ini yang bisa menggerakkan kaki kita tadi untuk menyepak, menendang. Nah, ini fungsinya. Tulang pergelangan kaki itu untuk menggerakkan kaki naik dan turun. Nah, seperti pada saat kita tidur, maka pergelangan kaki kita, telapak kaki kita bisa naik. Kemudian saat kita turun dari tempat tidur, pergelangan kaki kita bisa turun lagi. Telapak kaki ini fungsinya adalah sebagai tumpuan kaki untuk berpijak serta berlari, berjalan hingga melompat. Nah, ini berpijaknya pada tumpuan kaki kita ini adalah tulang telapak kaki. Tulang jari kaki ini fungsinya untuk berpijak dan juga membantu badan agar lebih seimbang. Jadi kalau tulang jari kaki kita itu fungsinya untuk menyeimbangkan tubuh kita.
Nah, pengertian-pengertian ini tolong juga dicatat. Teman-teman, untuk lebih memahami bagaimana sih bentuk tubuh dari manusia, cobalah untuk membuat model sederhana rangka manusia dari bahan bubur kertas. Bagaimana langkah-langkahnya akan saya jelaskan. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya, yaitu gunting, ember, kertas koran atau kertas bekas, kawat kasa ini bisa kawat biasa, pati kanji yaitu dari bubur kanji, atau bisa juga kalian menggunakan lem kayu yang berwarna putih, itu hampir sama. Kemudian ada cat warna dan kuas. Selanjutnya, buatlah kerangka patung dari kawat kasa ini. Jadi buatlah kerangka seperti ini. Ini model kerangkanya. Apakah boleh model kerangkanya kita bentuk yang lain seperti tangannya turun? Itu tentunya boleh saja. Yang ketiga, potong-potonglah kertas koran menjadi serpih-serpihan seperti ini. Jangan lupa diberi tempatnya biar tidak tercecer. Kemudian rendamlah serpihan koran ke dalam air. Nah, untuk merendam ini biasanya membutuhkan waktu lebih dari 24 jam. Minimal 1 hari semalam, bisa sampai 2 hari juga, agar serpihan-serpihan kertas bisa lebih hancur dan lebih lembut. Yang kelima, setelah rendaman serpihan koran lembek, angkat, tumbuklah sampai halus, campurkan dengan perekat pati kanji atau lem kayu boleh, asal jangan pakai lem kertas yang cair seperti biasa, itu akan lama. Aduklah hingga berbentuk bubur, namun jangan terlalu encer. Jadi kalau pakai kanji kita harus aduk atau kita masak sedikit, kemudian supaya lengket. Tapi kalau menggunakan lem kayu biasa yang berwarna putih itu langsung bisa dicampur, tidak masalah dengan air biasa. Kemudian tempelkan bubur koran tersebut pada rangka kawat. Model juga bebas, boleh seperti ini atau boleh seperti yang kalian inginkan. Keringkan dengan cara diangin-anginkan, jangan dijemur langsung di bawah terik matahari agar tidak retak. Jadi tidak boleh langsung terkena sinar matahari. Setelah kering, tidak lembab lagi, maka berilah warna dengan menggunakan cat. Nah, tentunya selera ya, mewarnai menggunakan cat ini adalah selera. Nah, itulah bagaimana cara membuat model sederhana rangka manusia dari bahan bubur kertas. Untuk tugas lebih lanjut, kalian bisa bertanya kepada guru kelas kalian. Jika tadi kita sudah membuat model kerangka, ada juga seni yang lain selain seni patung. Ada namanya seni ilustrasi atau menggambar. Contohnya adalah cover dari buku. Nah, coba perhatikan buku-buku ini. Di bagian depan buku-buku ini, pada bagian sampul tentunya terdapat gambar-gambar yang menarik. Gambar-gambar yang menarik inilah yang disebut cover buku. Cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Jadi, cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Tanpa kita membaca terlebih dahulu, kita akan langsung suka dan tertarik. Wah, buku ini tentang apa ya? Itu biasanya sudah terjelas sedikit di bagian cover buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yakni depan dan belakang. Coba perhatikan cover buku ini.
Nah, ini adalah contoh cover dari buku Penjas Orkes untuk SD atau MI kelas 4. Nah, ini hanya contoh. Di sini unsur-unsur cover harus terdapat judul buku. Ini harus ada judul buku. Kemudian kalimat penjelas judul buku. Sedikit saja kalimat penjelasnya. Ini buku tentang apa. Kemudian gambarnya juga harus menarik sehingga kita suka untuk membacanya. Terdapat identitas penerbit. Jadi siapa yang menerbitkan buku? Kalau di sini penerbitnya Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, jadi yang menerbitkan adalah pemerintah di sini ya, teman-teman. Kemudian ada nama penulisnya. Di sini penulisnya bernama Priyanto dan Marianto. Nah, ini nama penulisnya. Kemudian ada sedikit sinopsis. Buku Penjaskes ini digunakan untuk standar bagaimana. Nah, ini ada sedikit sinopsis atau rangkuman sedikit tentang buku ini. Nah, identitas buku juga ada pada punggung buku. Nah, ini namanya punggung buku. Jadi buku itu kalau kita tutup, kita tekuk pada bagian samping, itulah yang disebut pada punggung buku. Nah, jadi kalian nanti kalau tahu identitas buku itu pada punggungnya atau pada sampingnya, kalian tahu bahwa buku itu juga memiliki identitas. Ini contoh covernya. Semoga kalian bisa lebih mengerti, juga lebih memahami unsur-unsur yang baik dalam membuat cover buku. Nah, teman-teman, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat membantu kelas online kita pada hari ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.